Hai, perkenalkan, namaku Amelia Christina. Dengan nomor induk mahasiswa 2051900079. Nah, kali ini aku akan membahas dua materi hukum pidana. Materi yang pertama adalah kausalitas, dan materi yang kedua adalah percobaan. Nah, nggak usah lama-lama, langsung simak aja yuk videonya. Selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Materi yang pertama adalah kausalitas. Nah, tetapi sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai kausalitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari ilmu hukum pidana. Arti dari hukum ilmu pidana itu dibagi menjadi kedua. Yang pertama itu dalam arti yang sempit, merupakan bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan juga menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara atau ius constitutum. Dan yang kedua, dalam artian yang luas, ilmu hukum pidana merupakan hal yang tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja, tapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upayanya agar norma itu tidak dianggap, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan atau ius constituendum. Nah, sekarang kita sudah memahami apa itu arti dari ilmu hukum pidana. Sekarang kita bisa masuk ke materi pertama, yaitu kausalitas. Apa sih kausalitas itu? Nah, ajaran kausalitas itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Kausalitas juga hubungan sebab dan akibat, yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas ini membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Sekarang kita akan mempelajari mengenai ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada conditio sine qua non atau ekuivalensi. Yang kedua itu teori-teori individualisasi atau causa pro sigma. Yang ketiga ada teori-teori menggeneralisasi atau teori adekuat. Dan yang terakhir ada teori relevansi. Sekarang kita masuk ke dalam teori kausalitas. Teori kausalitas itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada teori syarat mutlak. Teori syarat mutlak dikemukakan oleh von Bury yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama, sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Kemudian, teori yang kedua adalah teori mengindividualisir atau teori khusus. Teori ini mengadakan pembahasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata. Dari rangkaian perbuatan-perbuatan ini dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat tersebut. Yang ketiga, ada teori menggeneralisir atau teori umum. Nah, teori ini menganut ajaran pembatasan, yaitu mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi, yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Ajaran ini disebut dengan teori umum. Selanjutnya ada teori keseimbangan atau teori adekuat. Nah, teori ini berasal dari von Kres. Menurut teori ini, bahwa yang harusnya dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah syarat yang menurut perhitungan yang normal, seimbang dengan akibat itu. Von Kres memberikan ukuran yang subjektif bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuat atau yang disebut dengan adekuat subjektif atau keseimbangan subjektif. Lalu ada teori keseimbangan objektif. Nah,
Teori ini berasal dari Rumelin. Menurut teori ini, bahwa yang dimaksud dengan perhitungan normal itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif, tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif. Dan yang terakhir, ada teori relevansi. Teori ini berasal dari Mesker. Menurut teori ini, bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat, tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menggeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu. Dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi, pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan di dalam undang-undang. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu yang pertama, dasar pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Yang kedua itu ada dasar pembenar, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar dari batin si pembuat. Menurut Ramli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana atau criminal liability diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Kemudian, pertanggungjawaban pidana menurut Roslan Saleh menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan bertentangan dengan hukum pidana. Kepada pelaku tidak dituntut pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan suatu delik kejahatan dengan kealpaan. Kealpaan yang tidak disadari biasanya karena kebodohan, ketidaktahuan, terkejut, kecapaian atau keadaan pikiran dan atau jiwa seseorang sehingga tidak dapat menguasai tingkah lakunya sendiri secara normal dan sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya itu. Dalam menafsirkan atau mencari arti dari suatu istilah atau perkataan, maka metode yang harus menjadi pedoman adalah harus melalui tahapan-tahapan sumber hukum sebagai berikut. Yang pertama, ada penafsiran autentik. Yang kedua, penafsiran menurut penjelasan undang-undang. Yang ketiga, penafsiran menurut jurisprudensi. Dan yang terakhir, penafsiran menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Materi yang kedua adalah percobaan. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, kita harus mengetahui pengantarnya terlebih dahulu. Percobaan melakukan kejahatan diatur di dalam buku 1 tentang aturan umum. Bab 4, pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan dari Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut. Pasal 53. Yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi 1/3. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang terakhir, pidana tambahan bagi pencobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54, jika mencoba untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana. Artikel 53 Memori van Teeuweliting. Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila atau kapan percobaan itu terjadi, atau dengan kata lain, pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah dalam melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya niat atau kehendak dari pelaku.
Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. Dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Pengertian percobaan dari beberapa ahli hukum. Yang pertama menurut Jan Remeling. Dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa atau keberhasilan mewujudkannya. Yang kedua, menurut Pompe. Jika kita mengikuti jalan pikiran di atas, percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai satu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan. Namun, tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, menurut Jonkers, ada dua alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberi pidana pada percobaan melakukan tindakan pidana pada umumnya, yaitu yang pertama, pemberantasan kehendak yang jahat yang ternyata dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, perlindungan terhadap barang hukum yang diancam dengan bahaya. Kemudian, kita akan membahas mengenai niat atau kehendak atau Furneman. Menurut Moljatmo, dalam Adami Chazawi, niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuatnya. Niat atau Furneman dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah subjektif. Sikap batin memberi arah tertentu kepada perbuatan. Yang kedua, objektif. Sikap batin yang dilihat oleh orang lain dengan adanya perbuatan yang merupakan pelaksanaan terhadap niat dan nyata-nyata ditujukan untuk melakukan perbuatan yang diniati. Menurut memori penjelasan KUHP Belanda, niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Kemudian kita juga akan membahas permulaan pelaksanaan. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun, niat itu juga dapat diketahui dari tindakan atau perbuatan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Syarat permulaan pelaksanaan ada 3. Yang pertama, secara subjektif. Artinya, niat itu tidak boleh dilakukan lagi menuju delik yang dimaksud. Yang kedua, secara objektif. Apa yang telah dilakukan terdakwa haruslah mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana. Nah, sudah selesai semua materi tentang kausalitas dan percobaan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton dan juga semoga bermanfaat.